Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6984 sampai bab 6986. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pada saat ini, Song Ryu sudah mengetahui situasi yang ada. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi dirinya sendiri. Mencoba untuk keluar dari situasi itu sudah merupakan usaha yang sia-sia, dan meskipun dia tidak dapat mengetahui mengapa Ye Chen mampu memalsukan videonya sendiri dalam waktu yang begitu singkat, dia tahu bahwa itu tidak ada salahnya, dan bahwa begitu itu terbongkar, keluarganya sendiri pasti akan mati. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan Ye Chen semampunya dan tidak melibatkan keluarganya sendiri. Melihatnya bersikap lemah, Ye Chen pun menyimpan ponselnya dan berkata, "Mulai sekarang, apapun yang aku tanyakan, jawablah. Kamu harus tahu segalanya dan katakan apapun. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku tidak akan melibatkan keluargamu, bahkan kamu sendiri. Mungkin aku juga bisa mengampuni nyawamu. Mengerti?" Song Ryu menganggukkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan pasrah dan patuh, "Saya mengerti." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa posisi Anda? Apa yang menjadi tanggung jawab Anda? Dan kepada siapa Anda melapor di kantor Gubernur Angkatan Darat Kanan?" Song Ryu menjawab, "Saya adalah salah satu dari 6 komandan kantor Gubernur Tentara Kanan. Saya tidak memiliki tanggung jawab khusus. Dan saya siap sedia membantu Senator Yuan untuk segala hal." Ye Chen bertanya lagi, "Siapa Senator Jenderal Yuan dan apa asal-usulnya?" Song Ryu berkata, "Senator Jenderal Yuan adalah Senator Jenderal Panglima Angkatan Darat Kanan. Jabatan resminya adalah yang kedua setelah Gubernur Metropolitan Besar, dan dia bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan semua garnisun, serta keselamatan Gubernur Metropolitan Besar serta keluarganya." Mengatakan hal itu, Song Ryu menambahkan, "Nama Gubernur Agung adalah Wu Shutong, dan dia bertanggung jawab atas semua yang ada di kantor Gubernur Tentara Kanan." Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, "Di mana kediaman Gubernur Tentara Kanan?" Song Ryu menjawab dengan jujur, "Lokasi saat ini ada di Naples, Italia." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana pertahanan garnisunnya?" Song Ryu berkata, "Penduduknya berada di pusat kota. Keamanannya sangat ketat. Gubernur Ibu Kota Agung sendiri adalah seorang kultivator, dan Senator Yuan adalah eksistensi yang kekuatannya hanya berada di bawah 4 Pangeran Agung, dan penduduknya telah mengadopsi konstruksi keamanan tingkat keuangan, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah keluarga Song Mu juga ada di Naples?" Song Ryu berkata, "Keluarga Song telah berada di Perancis selama bertahun-tahun, dalam situasi normal. Kami tidak berwenang untuk mengetahui tentang kediaman gubernur tentara yang tepat. Hanya saja saya memiliki kesempatan untuk memasuki kediaman gubernur tentara yang tepat. Itulah sebabnya saya mengetahui hal ini." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah keluargamu adalah keluarga agunan keluarga Wu? Kenapa kamu bahkan tidak punya hak untuk mengetahui lokasi kediamannya?" Song Ryu menghela napas dan berkata, "Keluarga agunan itu sendiri tidak memiliki status yang bisa dibicarakan. Keluarga Song hanya mengikuti perintah keluarga Wu secara sepihak selama ratusan tahun, dan kemanapun mereka menyuruh kita pergi, kita akan pergi, tidak pernah menanyakan alasannya, apalagi mengajukan keberatan." Sambil berkata demikian, Song Ryu menambahkan, "Kami katakan bahwa kami adalah keluarga agunan keluarga Wu. Pada kenyataannya, kami adalah alat yang menyediakan wanita yang dapat dinikahi bagi keluarga Wu. Anak-anak yang lahir dalam keluarga tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah Dudu pada saat pertama. Dan pemerintah Dudu memiliki departemen yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola pengawasan terhadap kami, mirip dengan Zhongren Fukuno. Semua informasi mengenai ahli waris. Kami ada di sana, dan mereka harus memperbarui informasi tersebut setiap setengah tahun sekali, dan mereka bahkan menyertakan informasi pemeriksaan medis yang lengkap. Gadis-gadis yang telah mencapai usia 16 tahun akan menghadapi pernikahan. Selama seseorang dari keluarga Wu terpilih, keluarga Wu akan memberitahu kami, dan kemudian mereka akan datang pada waktu tertentu untuk menjemput orang tersebut." Ye Chen sangat penasaran dengan hubungan antara keluarga Wu dan keluarga agunan, jadi dia berkata kepadanya,
Ceritakan secara rinci tentang hubunganmu dengan keluarga Wu, dan bagaimana sebenarnya cara kerja keluarga agunan yang disebut ini. Song Ruyu terdiam sejenak lalu menghela napas, konon katanya ini adalah keluarga agunan, tapi sebenarnya ini tidak lebih dari sekadar pengiriman istri khusus untuk para lelaki keluarga Wu. Dengan itu, dia memberitahu Ye Chen tentang asal-usul keluarga Song dengan keluarga Wu. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen tahu bahwa keluarga Wu telah memaksa keluarga lain untuk membantu mereka melanjutkan garis keturunan mereka agar bisa menjaga rahasia masyarakat Qing yang rusak, yang sungguh tidak pernah terdengar. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lagi, keluarga Wu adalah keluarga yang selalu bergantung pada Wu Feiyan untuk bertahan hidup, dan memegang rahasia utama dari perkumpulan clearance rusak. Jadi, bagi keluarga seperti ini untuk tetap merahasiakannya di satu sisi, dan melanjutkan garis keturunannya di sisi lain, sepertinya tidak ada cara baik lain selain cara jahat semacam ini. Selain itu, menurut Song Ruyu, pada kenyataannya, setidaknya ada sekitar 20 keluarga agunan seperti keluarga Song yang terikat pada keluarga Wu. Lagi pula, keluarga Wu telah berkembang pesat di bawah asuhan Wu Feiyan selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun tersebut, dengan Wu Feiyan dan para prajurit yang telah gugur serta pengawal Primrose, wabah penyakit, perang, bencana alam, dan malapetaka yang disebabkan manusia tidak memberikan dampak apapun kepada keluarga Wu. Itulah sebabnya mengapa keluarga Wu sangat makmur selama beberapa ratus tahun terakhir. Kecepatan reproduksi keluarga biasa tidak akan mampu mengejar keluarga Wu meskipun mereka menggunakan roket. Jadi mereka juga terus mengembangkan keluarga sampingan mereka selama beberapa ratus tahun terakhir. Sejak awal pemecahan pembagian wilayah global oleh masyarakat Qing dengan 5 ibu kota militer, keluarga Wu secara alami juga terbagi menjadi 5 cabang berdasarkan geografi, dan kelima cabang ini berkembang dan berkembang biak di wilayahnya masing-masing. Dan untuk setiap cabang ini, setidaknya ada 3 keluarga tambahan yang didedikasikan untuk mereproduksi keturunan bagi mereka. Di antara mereka, kantor gubernur militer kiri dan kantor gubernur militer kanan adalah yang terbesar, dan kedua cabang keluarga Wu ini juga memiliki jumlah orang terbesar dan jumlah keluarga agunan terbesar. Dalam kasus rumah gubernur angkatan darat kanan, misalnya, jumlah keluarga agunan mereka mencapai 6, yang terbanyak di antara semuanya. Bagi anak-anak dari keluarga Song dan keluarga sampingan lainnya, menikah dengan keluarga Wu sebagai istri bukanlah pilihan terbaik, karena meskipun ahli waris penting dari keluarga Wu dilindungi oleh ramuan yang memungkinkan mereka hidup lama, istri mereka tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk menerima ramuan apapun. Dan bahkan karena ada terlalu banyak rahasia di keluarga Wu, para wanita yang menikah dengan keluarga Wu pada dasarnya mengandalkan dokter keluarga Wu sendiri untuk merawat mereka ketika mereka sakit, dan jika mereka memiliki penyakit serius seperti kanker, keluarga Wu sendiri tidak memiliki kondisi medis seperti itu, dan mereka tidak akan bersedia memberikan ramuan yang dianugerahkan oleh Wu Feiyan kepada seorang wanita dengan nama keluarga asing. Jadi harapan hidup per kapita para istri keluarga Wu sebaliknya tidak terlalu panjang. Setelah Ye Chen mendengarkan pengantarnya, dia merasa sedikit simpati di hatinya untuk keluarga agunan seperti keluarga Song, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Lalu, apakah kamu sudah menikah sekarang?" Song Ruyu menggelengkan kepalanya, "Belum, saat ini, ketika aku berusia 16 tahun, aku menerobos ke alam transformasi, sejak saat itu, aku bukan lagi objek pilihan dalam pernikahan keluarga Wu." Mulut Ye Chen ternganga saat mendengarkan, "Kamu masuk ke alam transformasi di usia 16 tahun?" "Ya." Song Ruyu mengangguk, "Memang benar aku berusia 16 tahun, tepatnya, kurang dari setengah bulan lagi sebelum ulang tahunku yang ke-16. Ye Chen tercengang tak bisa berkata apa-apa, dia belum pernah mendengar orang jenius macam apa yang sudah bisa menerobos alam transformasi di usianya yang baru 16 tahun. Marshal Dao bukanlah seorang kultivator. Setelah seorang kultivator mencapai pencerahan dan memahami aura, kekuatannya melonjak dalam sekejap, dan itu seperti hubungan langsung satu atap. Tetapi seni bela diri, tidak ada kemungkinan seperti itu, hanya bisa selangkah demi selangkah dan perlahan-lahan naik. Oleh karena itu, di alam petarung, meski pertarungannya tidak hanya dalam waktu singkat untuk mencapai pencerahan sang pendekar,
Namun menempuh jalan bela diri, itu adalah jalan yang sangat panjang untuk diperbaiki. Banyak petarung bela diri yang berusia 60 tahun belum mampu memasuki alam gelap. Song Ryu yang berusia 16 tahun telah memasuki alam evolusi. Ia benar-benar petarung di antara petarung, sang jenius di antara sang jenius. Bersambung.